Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Intan Ayu Lestari dengan NIM 2285230013, mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, jurusan Bimbingan dan Konseling angkatan 2023 dari kelas 2A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kesulitan belajar mengenai disleksia. Tujuan video yang saya buat yaitu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah BK Belajar yang diampu oleh Ibu Meila Dwi Nurmala SPSI MPD. Sebelumnya, apakah teman-teman tahu tentang kesulitan belajar? Kesulitan belajar adalah suatu kondisi di mana siswa tidak dapat belajar dengan baik yang disebabkan oleh adanya gangguan yang berasal dari faktor internal siswa. Kesulitan belajar dapat berupa ketergantungan belajar, ketidakmampuan belajar, atau ketidakfungsian belajar. Siswa yang mengalami kesulitan belajar biasanya menunjukkan prestasi belajar yang rendah, lambat dalam mengerjakan tugas, dan memiliki perilaku yang tidak baik. Menurut Jen Piaget, kesulitan belajar sering terjadi ketika materi pembelajaran tidak sesuai dengan tahap perkembangan kognitif siswa. Guru dan orang tua seharusnya memahami tahapan ini dan menyesuaikan materi atau metode pengajaran. Nah, disleksia ini gangguan atau kesulitan belajar yang mempunyai gangguan dalam proses belajar yang ditandai dengan kesulitan membaca, menulis, atau mengeja. Penderita disleksia akan kesulitan dalam mengidentifikasi kata-kata yang diucapkan dan mengubahnya menjadi huruf atau kalimat. Disleksia tergolong gangguan saraf pada bagian otak yang memproses bahasa dan dapat dialami oleh anak-anak atau orang dewasa. Tanda anak disleksia harus disadari sejak dini agar orang tua bisa memberi pola asuh yang lebih tepat pada anak. Selanjutnya, faktor yang terjadinya disleksia, yaitu yang pertama, kelainan genetik. Disleksia ini terjadi karena adanya kelainan genetik yang mempengaruhi kinerja otak dalam membaca dan berbahasa. Yang kedua, faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini seperti motivasi belajar dan dukungan orang tua, juga memengaruhi perkembangan kemampuan membaca dan menulis pada anak. Selanjutnya yaitu cara mengatasi disleksia. Salah satu bentuk cara mengatasi disleksia adalah dengan melakukan pendekatan edukasi khusus. Biasanya penentuan jenis pendekatan didasarkan pada tingkat keparahan disleksia yang dialami dan berdasarkan hasil dari tes psikologi pengidap. Nah, untuk disleksia pada anak ini, cara paling efektif untuk meningkatkan kemampuan baca dan tulis adalah dengan fokus pada fonologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang bunyi-bunyi bahasa yang diproduksi oleh saat ucap manusia. Metode ini biasanya disebut fonik, yang dimulai dengan mengajari elemen-elemen dasar seperti belajar mengenali satuan-satuan bunyi terkecil dalam kata, memahami huruf dan susunan huruf yang membentuk bunyi tersebut, memahami bacaan, memahami cara bunyi kata, sehingga membangun kosakata. Orang tua juga sangat berperan penting untuk meningkatkan kemampuan anak. Langkah yang bisa dilakukan antara lain: yang pertama, bekerja sama dengan sekolah, membicarakan kondisi anak dengan guru atau kepala sekolahnya untuk mendiskusikan cara yang paling tepat untuk membantu anak mengikuti pelajaran di sekolah. Yang kedua, membaca buku untuk anak-anak. Kamu bisa melakukan membaca buku saat anak berusia 6 bulan atau bahkan lebih muda. Ketika anak sudah berusia lebih besar, bisa mencoba membaca bersama anak. Yang ketiga, memberikan waktu lebih banyak untuk membaca di rumah. Pengulangan ini bisa meningkatkan kemampuan anak untuk memahami cerita yang dibacakan, sehingga anak tidak lagi merasa asing dengan tulisan dan cerita. Juga bisa memberikan waktu untuk anak membaca sendiri tanpa bantuan. Yang keempat, buatlah suasana membaca menjadi suatu kegiatan yang lebih menyenangkan dengan memilih topik bacaan ringan dan menyenangkan. Membaca di taman contohnya bisa menjadi salah satu pilihan. Yang kelima, menyemangati dan membujuk anak untuk membaca buku, kemudian mendiskusikan isinya bersama-sama. Yang terakhir, jangan mencela anak melakukan kesalahan. Jadi ketika anak membaca ada kesalahan, kita jangan sampai mencela anak tersebut agar kepercayaan diri anak bisa dibangun. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.